Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi berkaitan dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, yaitu aliran-aliran pendidikan. Dengan anggotanya, saya Muhammad Randa Siski. Saya Andika Ihsan Maulana. Saya Muhammad Fahriza Isani. Saya Arkan Uday Pratama. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi berkaitan dengan aliran-aliran pendidikan. Runtutan untuk materinya sendiri ini dimulai dari aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang kedua adalah aliran pendidikan modern di Indonesia. Dan yang ketiga adalah aliran pokok pendidikan. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu aliran-aliran klasik pendidikan. Yang pertama ada aliran nativisme. Aliran ini diprakarsai oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Perkembangan seseorang merupakan produk dari faktor pembawaan yang berupa bakat. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak karena hasil pendidikan tergantung pada pembawaan. Mungkin itu untuk yang nativisme. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. 2. Aliran empirisme. John Locke 1632 sampai 1704. Pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakuinya. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulus-stimulus. Tiga, aliran naturalis. Pendidikan hanya memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya serahkan kepada alam. Itu istilahnya bisa disampaikan oleh teman saya. Yang keempat, aliran konvergensi. Menurut William Stern pada tahun 1871 sampai 1938, bakat, pembawaan, dan lingkungan atau pengalamanlah yang menentukan pembentukan pribadi seseorang. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk pengembangan anak. Selanjutnya yaitu teori konvergensi. Yang pertama, pendidikan memiliki kemungkinan untuk dapat dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik. Yang ketiga, pembawaan dan lingkungan membatasi hasil pendidikan anak. Lima, tujuan dari pendidikan menurut Spencer dalam Sudrajat pada tahun 2013 yaitu yang pertama, pemeliharaan diri, yang kedua, mengamankan kebutuhan hidup, yang ketiga, meningkatkan anak didik, yang keempat, memelihara hubungan sosial dan politik, dan yang terakhir, kelima, yaitu menikmati waktu luang. Aliran modern pendidikan. 1. Progresivisme.
yaitu gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksana pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan memulai kerja keras dan susah payah selama beratus tahun dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Tiga, rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Gerakan baru dalam pendidikan. 1. Pembelajaran alam sekitar. 2. Pengajaran pusat perhatian. 3. Sekolah kerja. Dan 4. Pengajaran proyek. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan kebangsaan taman siswa. 2. Ruang pendidikan INS di Kayu Tanam. Sekian dari kelompok kami untuk materi hari ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.